Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, diskusi dialog spesial kita pada sore hari ini semakin menarik, pemirsa. Baik di sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Saat ini kita berada pada sesi keempat, sesi penutup. Tapi sebelum penutup, ini ada hal yang menarik dengan Pak Amiruddin SSIT MH, Kasih Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan. Pak Amiruddin, ini yang menarik juga, ini di sesi ketiga, terkait apa yang disampaikan di sesi ketiga untuk pemirsa Tegar TV juga ini. Soal tahapan-tahapan pensertifikatan tanah, itu jelasnya bagaimana itu Pak? Jadi gini, jadi kalau pensertifikatan tanah itu kebetulan saya ada program termasuk yang tadi penataan aset, ada PTSL, ada redistribusi tanah. Kebetulan yang di redistribusi tanah itu di kegiatan di saya. Jadi redistribusi tanah itu adalah objeknya dari sumber tanah objek reforma agraria. Jadi bisa dari pelepasan kawasan hutan, bisa dari non kawasan hutan, misalnya dari yang HGU yang tidak diperpanjang, atau misalnya dari pelepasan dan kawasan hutan, atau hasil dari penyelesaian konflik. Oh gitu ya? Ya, jadi sumbernya. Jadi kebetulan di kita itu ada tanah yang di Lampung Selatan, tanah bekas tanah transmigrasi, tanah negara yang bekas transmigrasi yang belum disertifikasi. Intinya tanah negara. Di wilayah mana itu bagaimana? Biasanya itu kan nggak semua daerah itu bekas tanah negara, Pak. Jadi kebetulan di Lampung Selatan ada beberapa desa yang memang sudah kita targetkan untuk pensertifikatan redistribusi tanah di Lampung Selatan. Di Lampung Selatan. Nah, untuk tahapan-tahapannya dalam pensertifikatan redistribusi tanah ini ada kegiatan yang pertama penyuluhan, sosialisasi atau penyuluhan. Itu kita laksanakan di desa lokasi yang akan kita laksanakan redistribusi tanah. Betul. Yang kedua tahapannya adalah melakukan identifikasi dan identifikasi terkait calon penerima tanah termasuk subjek dan objeknya. Jadi tahapan itu udah identifikasi, ident-invent, baru kita laksanakan pengukuran. Kita laksanakan pengukuran, pengukuran selesai, kita olah segala macam, baru kita laksanakan namanya sidang GTRA, gugus tugas reforma agraria. Jadi kebetulan di Lampung Selatan ini ada tim GTRA, panitia GTRA yang dikepalai Pak Bupati dan OPD termasuk BPN. Nanti yang menentukan subjek objek yang mana yang bisa kita jadikan saat penerima ready sertifikat. Nah, setelah itu outputnya hasilnya sertifikat seperti itu. Itu tahapan untuk sertifikatan redistribusi tanah. Itu logikanya itu jadi semakin meluas atau bagaimana itu Pak, lahan dengan ada redistribusi lahan? Kebetulan kalau di Lampung Selatan ini kan belum, kita nggak ada hasil pelepasan kawasan, terus juga dari pelepasan HGU. Karena sumbernya kan seperti itu, jadi harus tanah negara kalau untuk kegiatan redis. Kecuali PTSL, dia bisa dari tanah-tanah yang bekas hak milik adat. Nah, kalau redistribusi ini kebetulan di Lampung Selatan itu bekas transmigrasi. Nah, situ subjeknya ada, misal perorangannya, persyaratannya yaitu WNI. Gitu. Minimal 18 tahun, tinggal di wilayah objek tanah atau wilayah administrasi kecamatan tersebut, bisa dia kelompok masyarakat, bisa dia masyarakat hukum adat, bisa badan hukum.
Tapi untuk sementara Lampung Selatan kita prioritaskan ke perseorangan masyarakat. Oke. Menarik nih Pak Amiruddin. Ya, terakhir ini Pak Amiruddin, karena sesi keempat ini juga termasuk bagian dari closing statement nih. Closing statement itu pernyataan penutup. Ini baik untuk pemirsa, masyarakat khusus Lampung Selatan, maupun juga kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten. Silakan Pak. Pemirsa dimanapun berada, bahwa di skema reforma agraria ini ada penataan aset, ada penataan akses. Yang penataan aset tadi disebutkan, penataan kembali penguasaan pemilikan penggunaan tanah, yang biasa sering disebut di dalam pensertifikatan tanahnya, bisa berupa pensertifikatan redis atau PTSL, dan ada penataan aksesnya. Terkait program pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis dari pemanfaatan tanah. Betul. Jadi intinya di sini kami berharap jadi ada sasaran kegiatan dari penataan akses reforma agraria. Pak. Terwujudnya pengaturan dan pemanfaatan atas tanah untuk badan hukum dan perorangan. Udah itu kita di BPN itu seperti itu, kita ada untuk pendampingan di akses permodalan, bisa dia dari hak tanggungan, terus kerjasama dengan pihak OPD, pemerintah daerah. Intinya sebesar kemakmuran rakyat. Dan kami minta kepada kewajiban yang penerima subjek reforma agraria adalah bisa mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya. Betul. Berikutnya itu mentaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai sifat dan tujuan pemberian hak serta rencana tata ruang, dan memelihara kesuburan dan produktivitas tanah, melindungi, melestarikan sumber daya dari tanah, menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah. Pada intinya pemilik tanah itu punya berkewajiban memelihara dan memanfaatkan tanahnya. Jangan sampai tanahnya terlantar. Jangan sampai tanahnya kosong. Takutnya kalau terlantar diambil orang. Iya, Pak. Mungkin itu closing statement dari saya. Untuk pemerintah daerah barangkali ada? Ya, terima kasih mungkin kepada pemerintah daerah. Kami sudah menjalin hubungan baik terkait kegiatan penataan akses. Kebetulan di Lampung Selatan kita sudah berjalan di 2 tahun ini terkait dengan pendampingan. Pendampingan dari pemerintah daerah. Di situ ada unsur dari dinas-dinas, ada dinas pertanian, ada instansi terkait terkait. Yang intinya kerjasamanya. Jadi supaya kegiatan di penataan akses ini bisa berjalan sesuai apanya. Terima kasih nih Pak Amiruddin, SSIT MH, Kasih Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan, Kantor Pertanahan Lampung Selatan. Terima kasih juga kepada pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa salam kami Pak kepada Pak Kepala Kantor Pertanahan, Pak Seto. Siap, nanti saya sampaikan, Pak. Sekaligus mohon maaf lahir batin karena ini masih bulan Syawal juga. Sama Pak. Kami juga mengucapkan pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, demikian dialog spesial kita. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.